Tapi sebenarnya nggak ada bukti bahwa Bait Sulaiman itu pernah berdiri gitu. Sebenarnya kalau nggak salah ya, nggak pernah ada. Itu kan memang Aqsa kan sebenarnya kan. Iya, Masjidil Aqsa. Bait Sulaiman itu pernah berdiri. Emang benar apa pernah berdiri apa nggak sih? Karena kan di Pirsa itu kan legenda mereka juga gitu. Betul, sebetulnya legenda mereka. Justru yang ada itu pada saat Nabi Sulaiman itu beliau mengokohkan kembali status Masjidil Aqsa yang dulu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, Aqsa kan sebenarnya Masjidil kan. Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Mereka menganggap ini Bait Sulaiman secara bukti sejarah nggak ada sih sebenarnya, Ustaz. Tapi ini adalah yang mereka percaya kan. Betul. Ini di Taurat atau Talmud sih, Ustaz? Mereka di dalam Talmud sebetulnya. Talmud sebenarnya. Di dalam Taurat nggak ada. Nggak ada di dalam Taurat. Menurut saya belum pernah menemukan pembahasan di dalam Taurat tentang istana Nabi Sulaiman. Nah, yang ada dalam Quran kan yang Ratu Bilqis masuk itu pun bukan bagian dari Masjidil Aqsa. Dan inti ketika Nabi Sulaiman diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya tentu kembali kepada wilayah di mana Al-Aqsa Baitul Maqdis itu berada. Ya, tidak menonjolkan secara lebih melebihi ke kemuliaan Masjidil Aqsa dari istana Nabi Sulaiman itu tidak. Paling hanya dibahas ketika Ratu Bilqis datang saja. Nah, mereka mengklaim bahwa di semua wilayah itu adalah wilayah kerajaan Nabi Sulaiman yang nanti akan mereka bangun kembali. Dan sekarang marketnya ada di Bukit Zion. Ya, di Bukit Zion. Ya, saya pernah masuk ke sana sekali. Di Bukit Zion itu ada Degit Sinagog, ada makam Nabi Daud ya kan. Di tengah-tengah itu udah ada market di mana nanti ketika Al-Aqsa hancur akan mereka gantikan dengan The Great Solomon Temple. Dia udah bikin rancangannya itu. Udah bikin itu sebetulnya. Udah bikin rancangan itu. Udah lama sekali mereka membuat itu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu tuh mereka udah merencanakan berbagai macam market ditawarkan dan dipilihlah yang saya lihat yang sekarang ada di Bukit Zion itu. Nah, unik nih guys ya, bahwa Bait Sulaiman itu tidak ada di Taurat. Sedangkan di Tuhan mereka itu sebenarnya kalau mereka yang Taurat ya, itu nggak disuruh untuk itu kan. Suruh bertauhid sebenarnya kan, Taurat itu kan. Intinya bertauhid. Talmud ini buatan mereka sendiri kan. Nah, itu yang dilakukan oleh pendeta Sanhedrin di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah mewahyukan Injil kepada Nabi SAW dan wa alhamna ilahi Taurat, dan kami ilhamkan pula kepada Isa bin Maryam Taurat. Kenapa Taurat diilhamkan juga? Kan itu Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam dan itu sudah tertutup dengan diutusnya beliau keberlakuannya.